warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menampilkan Kismis, kisah hikmah Islami keluarga Sakura Merdeka, episode 7. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makro Quran Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Tak kala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di suatu tempat yang bernama Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke sumur Zam-Zam yang tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat itulah Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad untuk yang kedua kalinya. Dulu ketika Nabi berumur 4 tahun, Jibril melakukan hal yang sama. Jibril berkata, "Wahai Nabi, aku akan membaringkan tubuhmu dan membersihkan hatimu." Pembelahan dada Nabi kali ini untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk dalam hati beliau, meskipun secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, ada seekor hewan menyerupai kuda lengkap dengan pelana dan tali pegangnya. Hewan bernama Buraq tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa alaihi salam sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan Buraq sejauh mata memandang. Jibril berkata, "Wahai Buraq, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung." Nabi Muhammad menunggangi punggung Buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari, inilah yang disebut peristiwa Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Jibril menawarkan 2 gelas minuman, khamar dan susu,
Nabi memilih susu. Jibril berkata, "Wahai Nabi, kau memilih sesuatu sesuai fitrah." Jibril membawa Nabi naik sekejap sampai di langit pertama, yaitu langit dunia. Di situ Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Dia diperlihatkan di sisi kanan Nabi Adam, yaitu kaum muslimin yang mendapatkan kenikmatan. Dan di sisi kiri mereka orang-orang yang merugi, maka siksaanlah yang diperoleh. Menuju langit kedua, Nabi bertemu Nabi Yahya dan Isa. Dan di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi yang begitu rupawan tampan wajahnya, yaitu Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat, bertemu Nabi Idris. Setiap pertemuan itu, Nabi selalu beramah tamah saling mendoakan. Melanjutkan ke langit yang kelima, Nabi bertemu Nabi Harun yang sudah mengetahui akan kehadiran Nabi Muhammad. Sampailah ke langit yang keenam, Nabi bertemu Nabi Musa, dan Musa pun menangis setelah Nabi pergi. Malaikat bertanya, "Wahai Nabi Musa, kenapa engkau menangis?" Musa menjawab, "Ternyata ada nabi yang diutus setelah aku, dan umatnya banyak yang masuk surga daripada umatku." Nabi Muhammad pun sampai ke langit yang ketujuh. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyambut Nabi, "Wahai cucuku yang soleh, sampaikanlah kepada umatmu bahwasannya surga itu nyata tempat yang paling nikmat dengan berbagai kenikmatan. Apapun yang mereka inginkan tersedia di surga." Dan di langit ketujuh, inilah Nabi diperlihatkan surga dan berkeliling menikmatinya. Nabi tidak berhenti bertasbih, takjub akan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebesarannya. Sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha. Di sini Jibril menampakkan wajah aslinya dan berkata, "Wahai Nabi, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan penciptamu." Naiklah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau tidak melihat melainkan dengan hatinya. Allah memberi perintah untuk sholat 50 kali sehari. Dan turunlah Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun bertanya. Nabi menceritakan akan perintah itu. Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad supaya meminta keringanan sholat karena ditakutkan umatnya tidak sanggup melakukannya. Dan sampai terakhir dikurangi sampai menjadi 5 kali sehari dengan pahala yang sama. Sesampainya Nabi turun ke Masjidil Aqsa, malaikat menurunkan nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat. Selesai sholat, kembalilah Nabi ke Mekah bersama Buraq. Pertama kalinya perintah sholat disyariatkan wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Isra Mi'raj ini sebagai penghormatan sekaligus penghibur bagi Nabi dari segala ujian yang begitu banyak, dan sampai saat ini kita selalu memperingatinya pada tanggal 27 bulan Rajab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diakui Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma'nya. Sholat. Apa sih yang disebut sholat? Sholat adalah antara takbiratul ihram dan salam. Dilakukan sebagai bentuk penghambaan dari seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sejatinya tahu seorang hamba itu lemah, serba kekurangan dan hina. Oleh sebab itu, diharuskan tunduk secara total, berkeluh kesah atau berserah diri, ataupun menyampaikan rindu kepada zat yang dicintainya. Adapun sholat diambil dari kata sholat yusolli atau sholatan, yang berarti doa. Di tempat kita dikenal dengan sembahyang. Begitu indahnya sholat sampai ada tata caranya sebelum melakukan sholat. Dan biasanya terjadi di sekitar kita kode-kode unik yang selalu membuat kita rindu akan momentum itu, yaitu wudhu yang dilanjutkan azan, yang diikuti sholawat atau pujian untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya iqamah, pertanda waktu sholat boleh dimulai. Manfaat hikmah dari sholat. 1. Allah memberikan keteguhan hati. 2. Terhindar dari sifat-sifat batil. 3. Menghapus dosa-dosa kecil. 4. Meraih kebahagiaan hidup. 5. Melatih disiplin dan konsentrasi. 6. Mensucikan hati dari sifat buruk dan banyak kebaikan lainnya. Lalu, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan sholat? Orang yang sengaja meninggalkan sholat, nerakalah tempatnya. Sedangkan 1 hari di neraka ibarat 1000 hari di dunia. Sholat merupakan amalan pertama yang dihisap pada hari kiamat nanti. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah amalan lainnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang cinta akan sholat dan dijaga sholatnya agar kita memperoleh kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.